Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam sejak peninggalan Wali Songo. Di tempat ini, para santri belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Pesantren memiliki orientasi pengabdian, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Pesantren bukan sekedar mengajarkan pendidikan agama semata, namun juga menjadi kontrol dalam kehidupan bersosial, baik di kota besar maupun di pedesaan. Pondok pesantren Sidogiri yang didirikan pada tahun 1745 adalah pondok salaf yang fokus pada pembekalan akidah, syariah, dan akhlak ahlus sunnah wal jamaah. Di sini, para santri digembleng menjadi pemimpin di tengah masyarakat kelak. Pondok pesantren Sidogiri terus melakukan pengembangan melalui Madrasah Miftahul Ulum atau MMU, pengiriman guru tugas, Lembaga Amil Zakat Sidogiri atau LAS Sidogiri, Lembaga Wakaf Sidogiri atau Elkaf Sidogiri, Pesantren Anak Yatim dan Du'afa atau DAS dan DKS. Demi tujuan berdakwah, Kiai Haji Abdul Jalil bin Fadil mendirikan Madrasah Miftahul Ulum atau MMU pada tahun 1938. Sebuah pendidikan dengan sistem metode belajar dan mengajar di kelas-kelas. Selanjutnya, berangkat dari keprihatinan akan minimnya pendidikan agama di masyarakat, maka pada tahun 1961 Masehi, Kiai Ahmad Sadullah Nawawi menggagas pendirian madrasah-madrasah ranting yang berafiliasi kepada Madrasah Miftahul Ulum atau MMU Sidogiri. Kehadiran madrasah ranting di daerah terpencil ini sangat membantu masyarakat setempat untuk mendapatkan pendidikan agama yang layak. Dibukanya madrasah ranting ini diikuti dengan pengiriman guru tugas ke daerah-daerah yang membutuhkan pada tahun 1961. Maka Pondok Sidogiri mengirimkan santri-santrinya untuk ditugaskan ke madrasah-madrasah atau pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di daerah minus ilmu agama Islam. Tantangannya adalah di sini itu perhatian masyarakat terhadap pendidikan agama itu minim. Kami mengajak, memberikan pemahaman, arahan kepada anak didik kami tentang masa depan mereka. Kami mengajak mereka untuk bermimpi dan menggapai impian-impian besar. Sehingga masyarakat sadar, masyarakat mulai perhatian bahwa agama ini menghendaki hambanya menjadi orang-orang yang berilmu dan berakhlak. Sebelum diberangkatkan, para calon guru tugas dibekali dengan ilmu kemasyarakatan, manajemen pendidikan, metode dakwah, dan sebagainya sebagai persiapan
sebelum terjun langsung di tengah-tengah Seseorang masyarakat. tidak boleh bergegas-gegas, bercepat-cepat kecuali 5 perkara. Ya kok. Bagus. Setuju. Saat ini, Pondok Pesantren Sidogiri telah mengirimkan sedikitnya 476 pengajar guru tugas dan dai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di daerah-daerah terpencil dan minoritas. Padang bulan. Pertama kali ya harus pendekatan dengan masyarakat. Jadi bagaimana kita dekati, apa yang tidak tahu kita beritahu. Tanpa ada ajakan pertama kali. Dengan seperti itu nanti ada ketertarikan bahwasannya Islam itu indah, Islam itu ramah, Islam itu memang tuntunan yang baik dalam hidup ini. Lama-kelamaan jadi tanya-tanya tentang agama Islam. Dan akhirnya ada yang masuk ke agama Islam. Harapan saya adalah kemanfaatan yang besar dengan adanya guru tugas ini. Adanya dai, terutamanya bagi saya sendiri juga pendewasaan. Bagaimana berbaur dengan masyarakat, bagaimana untuk berkomunikasi yang baik dengan masyarakat. Yang kedua, dari pondok pesantren telah menyebarkan misi-misi dakwah. Pondok pesantren memberikan ilmu-ilmu kepada santri dan masyarakat. Semoga dengan dikirimkannya guru tugas ini akan mampu membentuk jiwa santri yang berkepribadian Islami sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Sekaligus mereka bisa menyebarkan ilmu yang telah diperoleh di pesantren. Selain pendidikan madrasah dan pengiriman guru tugas, Pondok Pesantren Sidogiri membentuk lembaga amil zakat, sodakoh, dan wakaf atau lasiswa. Lembaga ini bergerak dalam penggalian dan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Saat ini, Las Sidogiri dan Elkaf Sidogiri sudah memiliki 20 perwakilan cabang yang tersebar di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Jakarta, Bali, dan Solo. Pondok Pesantren Sidogiri juga memiliki kepedulian yang besar terhadap anak yatim dan anak kurang mampu. Maka pada tahun 1414 Hijriah atau 1994 Masehi, atas inisiatif para alumni dan restu kiai, didirikanlah rumah yatim dengan nama Darul Aitam Sidogiri atau DAS. Dan pada tahun 1428 Hijriah atau 2007 Masehi, didirikan pula Darul Hikmah Sidogiri yang berlokasi di Bekasi. Tujuan didirikannya rumah yatim ini agar pendidikan dan pembinaan sesuai dengan haluan yang telah digariskan oleh para musyayikh Sidogiri, agar menjadi santri yang ibadillah asyalihin. Di DAS dan DKS ini, mereka mendapatkan pendidikan secara cuma-cuma. Berkat keseriusan PPS, ribuan anak yatim piatu dan duafa ini bisa mengenyam pendidikan dan terselamatkan masa depannya. Nanti di rumah, sampai di rumah cium tangan ayah dan ibu. Dalam upaya meningkatkan kiprah alumni Pondok Pesantren Sidogiri di tengah-tengah masyarakat, maka didirikanlah Ikatan Alumni Santri Sidogiri dan Ikatan Santri Sidogiri. IASS ini program-programnya adalah concern di 4 bidang. Yang pertama, bidang dakwah sosial, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang hukum, dan yang terakhir
adalah ekonomi bisnis. Kedua lembaga ini bertanggung jawab dalam menentukan visi misi para alumni Sidogiri agar tetap sesuai dengan yang digariskan oleh para musyayikh, sekaligus sebagai media pengembangan skill dan kreativitas santri, baik melalui kegiatan keagamaan maupun kajian-kajian pustaka, seperti pengajian, pelatihan keagamaan, pelatihan keterampilan, pengembangan lembaga pendidikan, juga pengembangan perekonomian alumni. Untuk selanjutnya, apa yang dilakukan oleh alumni akan bermuara pada satu tujuan, khidmah lil ma'had, khidmah lil ummah. 279 tahun merupakan perjalanan yang panjang. Semangat dakwah dan keteguhan prinsip para musyayikh Sidogiri membuat kami senantiasa menjaga keistiqomahan, ketulusan, ketabahan, dan kesederhanaan untuk terus memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta mampu membentengi akidah masyarakat dan membendung ajaran-ajaran menyimpang. Pendidikan agama yang kuat adalah bekal berharga sebelum menjalani kehidupan sesungguhnya di tengah masyarakat. Kami tidak sekedar mengajar, namun kami mendidik mental, menjaga hati agar menjadi insan yang berwawasan dan berkepribadian Islami sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena pesantren adalah tempat untuk mendidik hati.